Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ii. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabarnya Bu Ii? Alhamdulillah sehat Pak. Sesuai dengan rencana kita hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol nih Mbak. Jadi yang akan kita bahas nih topiknya apa nih Mbak? Permasalahan hari ini Mbak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bahwasanya Bapak sudah bersedia ya Pak menanggapi WA saya bahwasanya saya ingin bertukar pikiran gitu ya dengan Bapak pengawas tentang Iya Mbak. permasalahan yang saya hadapi di SD saya Pak. Hmm. Sebetulnya akhir-akhir ini saya itu merasa bahwasanya pelaksanaan kurikulum merdeka di SD saya ya, SD 9 Koba itu masih jauh dari apa ya, dari harapan, Pak. Hmm. Gitu ya. Jadi eh, Jadi yang diinginkan Mbak I dari percakapan kita macam mana? Apa yang diinginkan? Jadi saya ingin bertukar pikiran dengan Bapak karena saya merasa bahwasannya pelaksanaan kurikulum merdeka di SD 9 Koba itu masih jauh dari harapan. Yang jelas saya lihat pertama, Pak ya, ini dari segi proses pembelajaran. Karena dalam kurikulum merdeka itu kan proses pembelajaran itu menggunakan berdiferensiasi, Pak ya. Ya, 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 ya. Kalau yang saya lihat baru beberapa kelas yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Jadi, Kemudian dari segi pembelajaran itu, Pak ya, dari segi apa namanya? Proses pembelajaran yang memang sudah dijalani, bahwasanya kurikulum merdeka itu kan pembelajaran berdiferensiasi itu tidak melulu mereka itu berada di dalam kelas. Yang saya lihat mereka masih menggunakan cara lama. Kemudian ya. mereka dalam metodenya juga masih menggunakan cara lama. Kemudian Hmm. selanjutnya yang dari kegiatan P5, kegiatan Hmm. P5 itu memang sudah terprogram. Akan tetapi pelaksanaannya itu pelaksanaannya belum berjalan belum berjalan teratur, Pak. Jadi kalau saya lihat mungkin guru-guru itu masih merasa kebingungan ya dengan adanya kurikulum yang baru ini, kurikulum merdeka, mereka belum begitu paham dengan skema skema pelaksanaan kurikulum merdeka itu, Pak. Hmm. Jadi yang yang diinginkan Mbak I seperti apa nih? Yang diinginkan? Kalau yang saya inginkan sih sebetulnya setidaknya kalau kurikulum mereka itu kan bagiannya banyak sekali ya Pak. Ya, ya. Setidaknya yang mereka laksanakan dulu itu dari segi proses pembelajarannya Pak. Karena Hmm. kurikulum merdeka itu kan kurikulum bagaimana memberikan kemerdekaan kepada anak, yang mana guru itu sekarang hanya Ya, ya. menjadi fasilitator yang mendampingi anak. Kita melihat perkembangan anak itu bagaimana mereka tumbuh dan berkembang sesuai kodrat Hmm. mereka ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai guru hanya memfasilitasi dan memantau begitu Pak. Tapi kenyataan yang terjadi di SD kami itu pembelajaran masih cara lama, belum Hmm. menerapkan itu, Ya, dan Bu. saya lihat untuk kemerdekaan anaknya juga belum terlihat, Pak. Hmm. Kalau masalah P5-nya, Mbak, yang diinginkan seperti apa? Yang P5. P5 itu kan yang kami harapkan, kemarin kan kami gaya hidup berkelanjutan itu mengolah sampah Hmm. sehingga menjadi keterampilan. Hmm. Kemudian kami juga akan membuat apotik sekolah buatan siswa ya yang kami singkat dengan Apsebusa Profil Pelajar Pancasila. Hmm. Kalau yang ini apotek sekolah itu memang sebagian sudah terlaksana. Akan tetapi yang gaya hidup berkelanjutan yang mengolah sampah bekas itu menjadi eh, apa namanya? Barang kerajinan, ternyata barang sampah-sampah itu baru terkumpul, hanya dikumpulkan dan memang belum dipilah-pilah mana sampah yang bisa diolah menjadi barang kerajinan dan mana sampah yang seharusnya diolah menjadi
pupuk itu belum dipilah-pilah mana plastik yang bisa diolah dan mana plastik yang kemudian nanti misalnya diolah menjadi yang lain itu belum ada ini Pak, belum ada realisasinya. Belum sampai ke Jadi untuk 3R ya Mbak ya, reuse, iya, recycle ya. Hmm. Nah, iya jadi belum ada Mbak itu. untuk poin pertama ini pembelajaran diferensiasi ini, eh, Mbak I ada rencana atau gagasan untuk eh, merealisasikan itu? Untuk mencapai itu ya Pak. Iya, iya. Kalau yang Kalau yang saya inginkan sih dari permasalahan yang saya hadapi, mungkin saya akan mengadakan workshop tentang kurikulum merdeka ya, agar guru-guru mungkin lebih paham. Kemudian saya juga mungkin akan berkolaborasi dengan Pak Pengawas. Berkolaborasi dengan Pak Pengawas, yang mana akan dilaksanakan pada komunitas belajar kami, yang kami sepakati di Hmm. hari Rabu untuk apa ya mendampingi guru-guru dalam proses pelaksanaan kurikulum merdeka, Bapak. Jadi akan mengoptimalkan komunitas belajar SD 9 Koba nih Mbak ya. Iya, iya, Pak. Termasuk yang P5 juga Mbak. Iya, termasuk yang P5. Jadi nanti dalam komunitas belajar itu mungkin kita bisa memantau atau mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan P5 yang sudah diprogramkan. Jadi melalui komunitas belajar itu kita tahu target-targetnya, kemudian progresnya sudah sejauh mana, nanti mungkin bisa dibahas bersama, kemudian kendalanya apa, bisa dicari solusinya bersama di komunitas belajar bersama Pak Pengawas itu. Oke, oke Mbak. Harapan kami. Nah, saya insya Allah siap, selalu siap. Kemudian Mbak untuk eh, masalah pertama nih, yang pembelajaran diferensiasi nih. Eh, Mungkin Mbak I ada semacam patokan atau kriteria atau indikator bahwa ini sudah berhasil di D9 itu ada parameternya nah, Mbak. Parameter untuk pembelajaran berdiferensiasi, Bapak ya. Ya kalau Kalau maksudnya pembelajaran kalau berdifer maksud maaf saya menguatkan kembali apa ukurannya kalau pembelajaran diferensi di SD 9 itu sudah sukses menurut Mbak I? Kalau menurut saya itu yang pertama itu kalau mereka sudah kontennya, sudah sumbernya itu sudah bermacam-macam, Pak. Tidak Hmm? cuma dari buku teks yang mereka bacakan untuk anak-anak, Ya, ya, tetapi ya. mereka juga menggunakan media-media lain seperti video ataupun Hmm, audio, ya, ya, ya. ataupun juga mungkin mereka bukan membuat, memanfaatkan media yang ada di sekitar sekolah. Itu mungkin Hmm, kalau dari segi kontennya. ya, Kemudian ya. yang paling saya harapkan itu adalah jika saya sudah melihat produk produk dari Hmm, anak-anak itu sudah beraneka macam, Pak. Sedangkan saat ini yang saya lihat hasil kerja anak-anak itu yang dilihat cuma dari pekerjaan berupa tulisan. Padahal itu sama sekali tidak mencerminkan pembelajaran diferensiasi karena gaya belajar mereka itu kan berbeda-beda. Tentunya nanti produk yang dihasilkan juga berbeda. Akan tetapi yang masih saya lihat mereka produknya masih sama, yaitu lembaran soal yang sudah mereka jawab, Pak. Jadi iya, harapan saya ya, atau ya, menurut saya ya, ya. pembelajaran berdiferensiasi itu sudah terlaksana jika produk yang dihasilkan dari anak-anak tersebut sudah bermacam-macam, Pak. Jadi pembelajaran diferensi tadi kan konten gitu ya, produk, Iya, Pak. sama satu lagi Proses. proses. Nah, jadi itu Proses. nanti yang menjadi ukuran keberhasilan pembelajaran diferensiasi. Jadi nanti nanti kita bisa amati atau observasi atau nilai bersama bahwa pembelajaran diferensiasi sudah berhasil di SD 9 Koba. Eh, Kalau untuk P5 apa kriterianya, Mbak? Kalau yang P5 tuh. Kalau untuk P5 itu berarti ketika anak-anak itu kalau yang apotek sekolah memang sudah ada ya Pak, kalau Hmm. tanamannya sudah ada, cuma
perawatan yang rutinitas itu belum ada. Padahal yang P5 yang saya maksudkan itu adalah bagaimana kita menyisipkan karakter profil pelajar Pancasila dalam kegiatan anak ber-P5 tersebut, Pak. Akan tetapi belum saya lihat juga di situ. Jadi bagaimana anak-anak memiliki rasa tanggung jawab, mandiri, kemudian mereka berkebinekaan global di mana mereka mau bekerja sama dengan siapapun. Jadi mereka tidak memilih kelompok saat Ya. pelaksanaan P5 itu, berarti itu sudah menurut saya itu juga sudah berhasil di P5-nya, Pak. Ya ya Mbak, ya Mbak. Jadi kalau apa namanya, dalam waktu dekat ini mana yang akan dijadwalkan lebih dahulu itu Mbak? Kan ada dua nih, pembelajaran diferensiasi sama proyeknya nih. Mana yang akan dikerjakan dulu? Yang target saya yang pertama yang pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Oh, Karena kalau pembelajaran berdiferensiasi itu sudah terlaksana, menurut saya anak-anak itu sudah bagaimana bisa mengungkapkan pemikiran mereka melalui pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut kan juga kita memanfaatkan voice murid atau pendapat murid. Jadi hmm, berawal dari pembelajaran berdiferensiasi, mereka tentunya akan bisa melaksanakan P5 dari dalam hati mereka, dari pilihan mereka. Karena ya ya kemarin ya. waktu penentuan itu kan juga dari pilihan mereka, Pak. Ya ya benar Mbak. Jadi pembelajaran diferensi nanti sambil serta merta juga P5 masih bisa diselipkan ya Mbak ya. Begitu, Pak. Iya, Pak. Ya, untuk workshopnya nih kapan Mbak dimulai nih? Kalau workshop ini saya mungkin akan apa namanya berkomunikasi dulu dengan bendahara ya. Mungkin nanti juga karena workshopnya mungkin kalau cuma 1 hari itu kurang ya, Pak. Untuk yang pertama mungkin materi, nanti juga yang kedua kita bisa praktek. Nanti berkomunikasi dulu dengan bendahara bagaimana dengan pendanaannya itu, Pak. Paling yang mau saya laksanakan dulu itu yaitu berkolaborasi dengan Pak Pengawas melalui komunitas belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Komunitas belajar yang ada di sekolah bayi tentunya ya Mbak. Jadi sembilannya. Iya, Pak. Hmm. Setiap hari Rabu. Dan mungkin Setiap. untuk mengetahui sejauh mana pemahaman guru-guru tentang pembelajaran berdiferensiasi, nanti bisa tidak Pak ya kita laksanakan apa namanya supervisi pembelajaran sehingga kita tahu progres pembelajaran berdiferensiasi tiap kelasnya itu ketercapaiannya sudah sampai mana, kepemahaman guru tentang pembelajaran Hmm, berdiferensiasi itu ya ya sampai mana, kemudian tindak lanjutnya bagaimana. ya. Bagus bagus sekali Mbak. Jadi nanti eh, saya siap Mbak. Jadi kalau nanti dalam komunitas belajar setiap Rabu, nanti kalau supervisi supervisi akademik ini ya Bu ya. Jadi Mbak I nanti tinggal hubungi saya, bisa lewat WA atau kapan. Nah, saya insya Allah siap untuk hadir mendampingi guru dan kepala sekolah di SD 9 Toba. Nah, jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini karena kurikulum merdeka ini kan di SD 9 mandiri berubah ya Mbak ya. Iya, Pak. Ya, mandiri berubah. Jadi nanti kita berubah bersama-sama. Jadi apa Iya, yang akan mohon. langkah-langkah selanjutnya nanti kita bicarakan bersama Mbak. Jadi kalau minggu depan bisa dimulai Mbak. Rebo. Kalau minggu depan kami ada kegiatan ini, Pak. Kami ke Palembang untuk wisuda pasca sarjana, Pak. Oh ya, berarti depannya lagi. Jadi tanggal berapa ya? Saya hadir di komunitas belajar. Berarti Senin, Selasa, Rabu. bentar ya cari tanggal. Tanggal Berarti tanggal besok kan tanggal minggu depan 4. tanggal 9 ya. Sekitar Rabu tanggal 18, Pak. Insya Allah nanti saya jadwalkan. Baik, Pak. Terima kasih Pak ya Bapak
sedikitnya sudah mengurangi beban saya tentang pembelajaran berdiferensiasi ya tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka. Semoga kedepannya Bapak bisa mendampingi kami dan juga mengarahkan kami bagaimana implementasi kurikulum Merdeka yang memang diharapkan di SD Negeri 9 kok Bapak. Ya, jadi masalah tadi bukan hanya pembelajaran berdefinisi, juga termasuk P5-nya, ya, Mbak ya. Eh, apa namanya, bisa Baik Pak. berjalan bertahap lah sesuai dengan tahapan-tahapannya. Jadi sesuai nanti yang kita harapkan bersama bisa muncul. Terima kasih Mbak untuk session Baik. ini. Terima kasih kebersamanya. Nanti kita realisasinya berkomunikasi kembali. Terima kasih. Saya akan melanjutkan dengan SD lain, Mbak. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.